Jemaat dan undangan dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyambut kedua mempelai untuk memasuki ruangan. Pada hari ini, Sabtu 16 April 2022, pukul 5 sore, kita akan melaksanakan pemberkatan nikah dari Saudara Tio Wijanarko dan Saudari Santi Janika. Mereka adalah anggota Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA Bethlehem Pemalang yang setia dan rajin beribadah. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai akhirnya. Sebelum kita membuka ini, saya undang untuk Bapak Yogi untuk memimpin doa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang memberikan berkat sore hari ini, Tuhan. Terima kasih bersama keluarga mempelai berdua. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami petang hari ini untuk menyaksikan dan memberkati pernikahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Sebelum prosesi pemberkatan nikah kedua mempelai, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa besar anugerah. Bapak, sebelum kami masuk lebih dalam pemberkatan nikah sore hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu karena kami tahu firman-Mu lah yang menjadi fondasi dalam kehidupan kami berkeluarga. Tuhan, mari berbicara buat setiap kami yang hadir, khususnya kepada kedua mempelai yang sudah menyiapkan dirinya untuk diberkati hari ini. Di dalam nama Yesus, tempat ini penuh dengan kemuliaan dan hadirat Bapa Surgawi. Urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Sore hari ini kita bersuka cita karena pihak mempelai
yang akan menyerahkan dirinya untuk diberkati Tuhan sore hari ini. Kejadian pasal yang kedua ayat 18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat yang ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah hati Allah terhadap pernikahan. Hati Allah terhadap pernikahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ada banyak orang tidak begitu menyadari betapa Allah itu mengasihi, memperhatikan keluarga, memperhatikan pernikahan. Itu sebabnya ada banyak orang menjalani pernikahan, hidupnya kandas di tengah jalan karena mereka tidak memikirkan bagaimana hati Allah terhadap pernikahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan itu adalah kudus dan serius karena sejak awal pernikahan adalah idenya Allah sendiri. Pernikahan bukan idenya manusia, pernikahan idenya Allah, rancangan Allah. Jadi kalau hari ini saudara Rio dan saudari Junika memutuskan untuk menikah, berarti mengikuti idenya Allah. Amin. Jadi bersukacitalah karena Tuhan pasti akan hadir di tengah-tengah keluarga yang mau melibatkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan, bagaimana seharusnya kita menjalani pernikahan? Karena ada banyak pernikahan yang gagal di luar sana. Tetapi di dalam Kristus mestinya tidak ada kegagalan dalam pernikahan. Karena Yesus berkata Allah membenci perceraian. Ada 3 prinsip penting yang kita renungkan malam ini, sore ini saudara-saudara. Yang pertama, pernikahan harus dijalani dengan takut akan Tuhan. Pernikahan harus dijalani dengan takut akan Tuhan. Kalau tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam pernikahan, saya percaya akan tiba saatnya pernikahan akan hancur di tengah jalan. Hanya rasa takut akan Tuhan itulah yang membuat bisa bertahan sampai kepada akhirnya. Itulah pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen berbeda dengan pernikahan yang lain, saudara. Kenapa? Karena tidak boleh bercerai. Haleluya. Artinya pernikahan tidak boleh coba-coba. Pernikahan tidak boleh main-main. Kalau hari ini saudara Rio dan saudari Junika memutuskan menikah, ini bukan main-main. Bukan coba-coba. Sekali untuk selamanya. Di hadapan kita semua, mereka menyatakan bukti komitmen mereka, saudara-saudara. Saya percaya suatu saat nanti mereka akan menghadapi banyak pencobaan, banyak kesulitan, tetapi pernikahan tidak boleh kandas di tengah jalan. Selama masih ada takut akan Tuhan, pernikahan akan tetap berjalan sampai pada akhirnya. Di dalam pernikahan tidak boleh ada will wanita idaman lain. Di dalam pernikahan tidak boleh ada pil pria idaman lain. Di dalam pernikahan tidak boleh ada pintu untuk terbuka kepada hal-hal lain untuk masuk di dalam keluarga yang akan menghancurkan keluarga. Suami boleh saja diam-diam tanpa istrinya tahu. Istri boleh saja diam-diam tanpa suaminya tahu. Tetapi percayalah saudara, ketika sudah mulai terbuka pintu untuk iblis masuk, cepat atau lambat pernikahan akan hancur di tengah jalan. Harus ada takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya maut yang bisa menceraikan. Gimana kalau ada banyak persoalan dalam keluarga? Ya, hadapi bersama dengan Yesus. Haleluya. Itu yang pertama, pernikahan harus dijalani dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, pernikahan harus dijadikan menjadi wadah tempat kehadiran Allah. Hanya keluargalah satu-satunya lembaga di muka bumi ini yang paling kecil tetapi disahkan oleh Tuhan. Saudara, pernikahan
dimulai dari dua orang, saudara Rio dengan saudari Junika. Pernikahan dimulai dari dua orang ini. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang ketika mereka bersatu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Keluarga harus menjadi rumah doa. Keluarga harus menjadi rumah penyembahan. Keluarga harus menjadi rumah roti, rumah firman. Saudara-saudara, bahkan keluarga harus menjadi rumah mujizat, karena Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Kalau Allah hadir di tengah-tengah keluarganya saudara Rio dan saudari Junika, saya percaya akan ada mujizat demi mujizat, berkat demi berkat. Tingkat di Kana, dia melakukan mujizat di dalam pernikahan, yaitu mengubah air menjadi anggur. Artinya saudara-saudara, Allah mau hadir di dalam keluarga, dan Allah mau membawa berkat dan mujizat di dalam keluarga kita. Jadikan keluarga kita, saudara, menjadi wadah tempat kehadiran Allah. Kalau Allah hadir dalam keluarga, saya yakin suami istri tidak berantem terus. Bukan tidak ada masalah, tetapi selama Tuhan masih ada, masih diberi kesempatan untuk Tuhan andil dalam keluarga, saya percaya selalu ada jalan keluar dalam setiap persoalan. Yang ketiga, saudara, prinsip yang ketiga, yang pertama tadi, pernikahan harus dijalani dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, pernikahan harus dijadikan menjadi wadah tempat kehadiran Allah di muka bumi ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, pernikahan harus menjadi agen perubahan di muka bumi ini. Allah sebenarnya menetapkan kita untuk menjadi agen perubahan di muka bumi ini, agen transformasi, saudara. Artinya, saudara-saudara, kalau Allah hadir di dalam keluarga, maka di dalam hati setiap kita penuh dengan damai dan sukacita, dipulihkan, dan orang lain pun akan dipulihkan lewat setiap kita. Orang lain akan lihat, suaminya, istrinya, bapaknya, ibunya, mereka akur, mereka harmonis. Lihat senyumnya, lihat keakurannya, keharmonisannya. Orang lain, saya ingin merasakan seperti keluarga itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika pemulihan terjadi di dalam keluarga, maka tanpa kita sadari sedang mempengaruhi banyak orang sekitar kita. Saudara Rio dan saudara Junika harus menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga, kemudian berdampak kepada sekitar. Amin. Firman Tuhan berkata, engkau adalah garam dan terang dunia. Biarlah semua orang melihat kebaikanmu, supaya setiap orang mengenal Bapa di surga. Biarlah ketika kalian dipersatukan, ingatlah komitmenmu dan hidupi 3 prinsip ini. Jalani pernikahan dengan takut akan Tuhan. Jadikan keluarga menjadi wadah kehadiran Allah di bumi, dan jadikan keluargamu menjadi agen perubahan. Amin. Saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati sampai maut memisahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah mendengar isi hati-Mu. Kami berdoa biar setiap firman ini hidup dan berbicara di hati kami masing-masing. Roh takut akan Tuhan ada di dalam keluarga kami, khususnya kedua mempelai sore ini. Biarlah keluarga mereka keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menjadi wadah kehadiran Allah di bumi, keluarga yang menjadi agen perubahan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberkatan nikah. Saya undang kedua mempelai boleh berdiri. Saya harus memastikan dulu hati mereka berdua. Saya mau bertanya kepada Saudara Rio Wijonarko terlebih dahulu ya. Saudara Rio Wijonarko, apakah saudara bersedia menerima Saudari Santi Julika sebagai istri saudara satu-satunya yang sah tanpa paksaan dari pihak manapun? Ya, saya bersedia. Baik, puji Tuhan. Kita sudah mendengar semua. Kemudian sekarang saya mau bertanya kepada Saudari Santi Julika. Saudari Santi Julika, apakah saudari bersedia menerima Saudara Rio Wijonarko sebagai suami saudari satu-satunya yang sah tanpa paksaan dari pihak manapun? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Sekarang kalian boleh berjabat tangannya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Tuhan, lepas saja. Karena mereka sudah mantap hatinya untuk diikat sekali untuk selamanya, dan sekarang kita akan mendengarkan janji nikah mereka di hadapan saudara-saudara dan di hadapan Tuhan. Dimulai dari Saudara Rio Wijonarko. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Rio Wijonarko mengambil engkau Santi Julika menjadi istriku satu-satunya yang sah untuk selamanya. Saya berjanji akan menjadi suami yang setia, mendampingi kau mulai hari ini sampai selamanya, baik pada waktu susah maupun senang, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai mau memisahkan kita. Sesuai dengan hukum Allah yang kudus, saya berjanji. Kemudian sekarang Saudari Santi Julika mengucapkan janji nikahnya di hadapan Tuhan dan di hadapan kita sekalian. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Santi Julika mengambil engkau Rio Wijonarko menjadi suamiku satu-satunya yang sah untuk selamanya. Saya berjanji akan menjadi istri yang setia, mendampingi engkau mulai hari ini sampai selamanya, baik pada waktu susah maupun senang, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, waktu saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, saya berjanji. Amin. Puji Tuhan. Janji nikah yang kalian ucapkan ini diucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan para saksi. Dan ini nanti kalian bisa tanda tangan dan bisa ditaruh di rumah. Ini untuk selama-lamanya. Sekarang kalian boleh berlutut, kita akan berdoa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah bersama-Mu, besar
dengan keputusan mereka berdua di hadapan Bapa. Saya sebagai hamba Allah menentukan pernikahan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh apapun, oleh siapapun kecuali mau. Kiranya berkat ini turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa buat kedua anakmu ini. Ketika hari ini mereka dipersatukan, turunlah berkat Tuhan atas hidup mereka. Ketika hari ini mereka dipersatukan, biarlah satu untuk selama-lamanya. Kami tahu pernikahan tidak selalu mudah untuk dijalani, tapi ketika Tuhan ada di tengah-tengah keluarga mereka, maka ada kemenangan, ada mujizat, ada berkat, ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus diberkatilah Saudara Rio sebagai suami, sebagai bapak dalam keluarga. Diberkatilah Saudari Zulika sebagai istri, sebagai ibu di dalam keluarga. Berikan hikmat pengurapan yang baru di dalam nama Yesus. Keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian nanti mereka akan punya anak, diberkati anak-anak mereka, bahkan panjang umur beranak cucu seperti firman-Mu. Lewat kedua anakmu ini Tuhan, bumi dipenuhi dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang bisa berhadapan satu dengan yang lain dan saling memandang. Saudara Rio Wijenarko, siapakah yang ada di depanmu? Siapakah yang ada di depanmu saat ini? Istri saya. Mantap. Saudari Zulika, siapakah yang ada di depanmu hari ini? Suami. Teman-teman. Suami. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Kasih ciuman dulu untuk istri tercinta. Coba agak lama nanti foto. Kita hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya saya mau bertanya kepada mempelai. Saudara Rio Wijenarko, adakah bukti dan tanda cinta kepada saudara Zulika? Cincin. Mana cincinnya? Oke, cincin ini terbuat dari logam mulia yang asli, yang bulat, tidak berpangkal dan tidak berujung. Ini menggambarkan tentang cinta yang tidak pernah pudar sampai selama-lamanya. Dan sekarang Saudara Rio, pasangkan cincin ini di jari manis istrimu sebelah kanan dan katakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pelan-pelan sambil dinikmati. Nggak usah dulu, ya pelan-pelan. Oke, sekarang Saudari Santi Zulika, adakah bukti dan tanda cintamu kepada Saudara Rio Wijenarko untuk mengikatkan dirimu mulai hari ini sampai selama-lamanya? Oke. Bapak Ibu Saudara, cincin yang diberikan ini terbuat dari logam mulia yang asli dan bulat, tidak ada pangkal ujungnya, menggambarkan tentang cinta yang tidak pernah pudar sepanjang masa. Demikianlah cinta mereka sampai mau memisahkan. Sekarang pasangkan ini di jari manis
suamimu sambil berkata di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Sekarang kalian berjabat tangan kembali. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah melewati serangkaian upacara pemberkatan pernikahan. Untuk keluarga kami persilakan buat duduk kembali. Dan kepada kedua mempelai, saya persilakan untuk balik badan menghadap ke keluarga. Nah, mari kita berdoa. Inilah keluarga baru Bapak Rio Wijanarko dan Ibu Junika. Nama Tuhan Yesus. Sebagai ujung ucapan terima kasih kepada orang tua, kedua mempelai akan memberikan ucapan terima kasih. Yang pertama kepada keluarga Bapak Wijanarko. Mari saya antarkan.
kasih dan undang yang berbahagia, dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian besar anugerah-Mu dan dilanjutkan oleh doa berkat penutup oleh Bapak Gembala. Bapak, terima kasih untuk sore ini. Kami sudah melangsungkan pemberkatan nikah kepada saudara kami Rio dengan saudari kami Zunika. Biarlah berkat Tuhan mengalir terus atas hidup mereka. Terima kasih untuk para undangan keluarga yang sudah hadir. Biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Persembahan sulung yang dipersembahkan oleh kedua mempelai, Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dan acara selanjutnya, resepsi ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntut kami, bekerja di tengah-tengah kami, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.